Ya, kembali lagi di sini. Di video kali ini sesuai dengan thumbnailnya dan juga judulnya, yaitu bagaimana pengaplikasian AI dalam pembuatan konten di YouTube. Ya, pasti teman-teman udah nggak asing namanya AI ya. Mungkin kalau sebagian yang nggak tahu, AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan. Contohnya ada ChatGPT, DeepSeek, AI dan lain sebagainya. Apakah AI ini sebuah gebrakan? Iya, ini adalah sebuah teknologi baru ya. Teknologi kecerdasan buatan terbaru yang hampir menyerupai manusia. Dibilang menyerupai sih, ya bisa disebut juga karena dia bisa mengumpulkan informasi dengan begitu cepat dalam waktu sepersekian detik aja. Dan manusia membutuhkan waktu hingga mungkin setahun atau 2 tahun untuk belajar. Dan AI cuma dalam beberapa detik dia bisa menyampaikan apa yang kita mau. Pertanyaannya, apakah ini bisa digunakan dalam pembuatan konten? Dalamnya adalah bisa. AI bisa digunakan dalam pembuatan konten di YouTube ya. Saya sudah merangkum ada beberapa topik yang akan saya sampaikan bagaimana pengaplikasian AI dalam pembuatan konten YouTube. Oke, di sini ada poin pertama yaitu analisis kontennya. Analisis konten itu termasuk daripada judulnya, thumbnailnya, dan juga isinya. Itu perlu kita analisis terlebih dahulu. Misalnya gini, kita mau bikin konten masak, kita perlu analisis konten. Misalnya konten masak ini untuk siapa, targetnya siapa, isinya mau gimana, konsepnya mau seperti apa. Jadi analisis konten itu sebuah teknik yang perlu teman-teman ya. Jangan kita meremehkan sebuah kekuatan daripada analisis. Misalnya kita mau analisis konten nih, kalau kita masak, kita mau analisis, nggak usah, males, jangan. Kita perlu namanya analisis agar kita tahu tujuan kita mau apa, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada namanya optimasi SEO. SEO itu adalah sebuah penelusuran ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi kita harus tahu bagaimana video kita itu disebarkan oleh YouTube. Sebenarnya kalau tahun sekarang itu kita nggak perlu SEO ya, sebenarnya menurut saya. Dan teman-teman bisa ikutin aja. Jadi tahun sekarang itu yang paling penting isi konten. Kalau SEO itu enggak teman-teman. SEO itu gunanya untuk nge-push video kita biar masuk di pencarian. Tujuan SEO itu seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus paham juga SEO, walaupun sekarang udah nggak relevan. Sebenarnya nggak relevan, lebih berpengaruh ke isi konten daripada SEO-nya ya. Jadi tetap belajar SEO atau algoritma YouTube-nya teman-teman pelajarin. Bagi gini aja gampangnya, SEO itu bagaimana video kita bisa nge-push di penelusuran, itu gampang. Misalnya teman-teman isi tag, perhatikan kata kunci, terus juga judul dan thumbnail juga ada diperhatikan, terus deskripsi itu diperhatikan. Cukup itu aja teman-teman kalau yang nggak paham. Jadi SEO itu seperti itu kurang lebih ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya isi kontennya teman-teman. Isi konten dan juga skripnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan AI dalam pembuatan isi konten atau skrip, tapi nggak plek-plek bekas AI. Kita tetap harus bikin versi kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita itu harus boleh memanfaatkan teknologi yang ada, tapi kita harus buat dengan kreativitas yang punya. Jadi agar karya kita itu ada nilai kreativitasnya, ada nilainya. Jangan plek-plek AI. Kalau pakai AI nantinya ya udah, itu bukan sebuah video karya dong, itu karya AI namanya, bukan karya kita sendiri. Tetap kita harus ada yang namanya membuat skrip kita sendiri, lalu kita modifikasi melalui AI. Nah itu yang saya maksud, ada rasa keoriginalnya sendiri. Jadi jangan pure AI teman-teman kopas terus langsung tag konten, jangan. Harus ada penyesuaian. Kalau AI itu agak kaku ya. Kalau saya pernah bikin naskah skrip konten tapi AI, jangan teman-teman. Kita perlu namanya adaptasi juga, perubahan tuh harus ada. Jangan hanya fokus di buatan AI aja. Kita harus ada perubahan oleh diri kita sendiri teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada namanya pengembangan ide konten. Nah ini kalau skrip udah jadi ya, kita lanjut lagi pengembangan ide konten. Nah AI ini fungsinya untuk ini. Kita perlu ada pengembangan ide konten. Misalnya nih kita bikin video nih, judulnya seperti ini. Kalau menurut kita kurang, kita bisa masukkan ke AI. Jadi pengembangan ide konten itu membantu sekali teman-teman kalau pakai AI. Ya, misalnya untuk mencari kata kunci, untuk membuat judul, membuat thumbnail, membuat sebuah poin-poin penting. Jadi AI itu fungsinya itu, tapi kita harus ada yang kita buat.
jangan plak ketiplak kopas dari AI terus kita sampaikan kepada audiens. Ya kalau kayak gitu orang ngapain nonton video kita gitu tuh, cukup cari aja di AI. Nah, fungsinya AI untuk mengembangkan ide yang kita telah buat. Misalnya kita bikin ide nih, cara membuat bakso. Kita kan mau bikin konsep lain, ya udah kita cari di AI, cara konsepnya gimana. Itu yang saya sebut pengembangan ide konten. Jadi ide konten itu harus dibuat ya, dibuat dengan sedemikian rupa, sebagus mungkin dan sesimpel mungkin agar penonton itu bisa paham apa yang mau kita sampaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan teman-teman kopas plak plak ngejiplak dari AI, nantinya ada kedepannya berdampak tentu saja teman-teman. Nah, yang selanjutnya penyesuaian isi berdasarkan tren. Nah, ini baru nih penting nih. Jadi kita itu boleh pakai AI, tapi kita harus tahu tren apa yang sedang terjadi di sosmed. Sebenarnya pemantauan tren itu sesuatu yang penting. Misalnya trennya apa sekarang, yaitu kita bisa gunakan atau kita bisa manfaatkan sebuah tren itu. Jadi jangan kita itu ada tren nih, kita skeptis atau kita nggak peduli. Ya udah kita jangan gitu teman-teman. Sebagai YouTuber pemula, sebagai orang media atau sebagai orang yang bekerja melalui sosial media, kita harus paham tren sosmed juga. Misalnya gini, ada sebuah tren lagu ini, ya udah kita bisa manfaatkan atau kita bisa bahas. Misalnya ada tren orang begini, kita bahas itu. Ya mungkin kalau orang yang penasaran bisa nonton video kita, itu tren harus kita paham seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah paham trennya, nanti kita bakal muncul ide untuk buat konten dan konsep video apa yang mau kita buat. Nah itu teman-teman harus paham seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya analisis juga. Yang selanjutnya di sini ada analisis. Nah ini analisis tren juga sama aja sebenarnya teman-teman. Analisis sosmed. Jadi gini, misalnya kita mau bikin konten masakan apa yang sedang tren. Nah itu kita perlu analisis tren di sosmed lain, tempat di sosmed lain. Misalnya gini, di TikTok cara membuat bolu simpel, cukup 3 bahan. Nah itu kan sebuah tren baru ya. Apakah zaman dulu ada? Ya ada, tapi tenggelam. Dan sekarang ngetren lagi. Nah itu kita bisa manfaatkan tren itu untuk pembuatan channel kita. Misalnya channel kita mau masak, kita lagi bingung nih ide konten apa yang mau kita bahas, ya udah kita bahas seperti itu. Apakah itu berdampak? Enggak. Kita hanya menganalisis, nanti konsepnya itu dari kita sendiri, dari video kita sendiri. Seperti itu. Jadi jangan teman-teman terkecot atau teman-teman ketiplak ngejiplak video yang, maksud saya bukan ngejiplak video orang, tapi memanfaatkan kondisi lalu kita buat versi kita sendiri dengan konsep yang kita buat seperti itu. Jadi bukan saya menganjurkan untuk ngejiplak video orang, enggak teman-teman, enggak ya, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah hemat waktu. Nah, kalau teman-teman menganalisis sendiri itu pastinya perlu waktu yang agak panjang. Kalau pakai AI kita cukup ya cuma 10 menit cukup lah untuk kita riset video. Nah, kalau kita sendiri ya itu pasti bakal panjang lah. Oke, selanjutnya di sini ada namanya izin dan kebijakan YouTube. Nah, ini yang baru teman-teman. Jadi setiap tahun dia berubah. Izin dan kebijakan YouTube sampai saat ini saya belum tahu apakah YouTube memperbolehkan pure semuanya pakai AI dalam pembuatan video atau fotonya. Kalau naskah sih nggak terlalu ketahuan ya. Kalau untuk video misalnya nih kita bikin sesuatu visual nih dari AI pakai lewat foto atau video, nanti saya akan update informasi terbaru apakah diperbolehkan menggunakan AI. Oke, tapi kalau sekarang tuh ada fitur namanya konten ini dimodifikasi atau enggak. Itu sebuah fitur dimana apakah video kita menggunakan dimodifikasi, itu maksudnya apakah video kita real atau enggak, itu kita bisa isi di situ teman-teman, seperti itu kurang lebih ya. Oke, selanjutnya di sini teknologi yang belum sempurna. Sebenarnya AI itu belum sempurna ya, jadi dia pasti ada kekurangan. Contohnya gini, saya kemarin bikin poster pakai AI dan itu banyak banget typonya teman-teman. Typonya pasti banyak, harus juga teman-teman pertimbangkan lagi, analisis lagi, dan cek lagi apakah ini sudah betul atau belum. Karena AI itu sekarang teknologi yang belum sempurna ya, perlu adaptasi teman-teman. Jadi kita tuh memerlukan sebuah adaptasi dan juga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut karena AI itu pasti kebanyakan typo ya. Oke, yang terakhir dampaknya. Apa dampaknya terhadap lingkungan sosial dan lain sebagainya? Ya sebenarnya dampaknya positif, memperlambat waktu juga dan mengembangkan sebuah ide. Tapi kita harus harus ada namanya
karya kita sendiri gitu. Jadi jangan langsung ke AI. Nantinya bukan karya kita, itu berarti itu namanya bukan karya kita dong, namanya karya AI. Ya, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.